Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadratul Nazaranin, segenap para alim, para ulama, segenap para jemaah Masjid Agung Al-Ikhlas yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita dapat nikmat sehat dan sempat sehingga kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat jemaah maghrib yang insyaallah juga nanti dilanjut dengan jemaah isya. Di antara maghrib dan isya ini bisa kita isi dengan kajian tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tentu mudah-mudahan menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembahasan tentang kitab Daqaiqul Akhbar yang disusun oleh Imam Abdurrahman bin Ahmad Al-Qadi, yang kita telah menyelesaikan 3 bab. Malam ini kita melanjutkan bab yang keempat. Kalau bab ketiga kemarin itu menjelaskan tentang malaikat secara umum, 4 malaikat yang dijelaskan. Jadi di bab keempat ini kita spesifik secara khusus fi dzikri khalqi malikil mauti, yaitu di dalam menjelaskan penciptaan malaikat maut atau malaikat Israel. Fil khabari 'anin nabihi alaihi salam, itu tetap di dalam sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lamma khalaqallahu malakal mauti, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat maut atau malaikat Israel, hujbun 'anil khalaiqi bi alfi hijabin, itu ditutup oleh Allah dengan hijab-hijab dari makhluk itu dengan 1.000.000 hijab. Admuhu, adapun besarnya malaikat maut itu akbaru minas samawati wal aradina, itu lebih besar dari 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Ini besarnya malaikat maut. Walau subba ma'un jami'al bihari wal anhari, seandainya dituangkan air seluruh yang ada di lautan dan sungai-sungai, ala ra'sihi, di atas kepala malaikat maut, ma waqa'at minhu qatratun alal ardi, maka tidak akan tersisa meskipun setetes itu akan jatuh ke bumi, tidak akan, semuanya akan masuk ke dalam kepala malaikat maut. Jadi air sungai, air laut yang ada di dunia ini dituangkan ke kepalanya, semua masuk. Wa inna masyariqad dunya wa magharibaha, adapun bagian timur dunia dan bagian barat dunia, baina yadaihi, itu berada di antara 2 tangan malaikat maut. Kakhiwanin, diumpamakan sebagaimana piring, qad wudi'a alaihi, yang telah diletakkan di atas piring itu, kullu syai'in, setiap sesuatu, wa wudi'a baina yaday rajulin, kemudian piring yang diletakin sesuatu di atas piring ini ada di hadapan seorang laki-laki, liya'kulahu, untuk laki-laki itu makan apa yang ada di atas piring itu. Faya'kulu minhu ma syaa, dan kemudian laki-laki itu memakan terhadap apa-apa yang ada di atas piring itu yang ia kehendaki. Itu perumpamaannya. Fakadzalika malakul mauti, maka begitu juga malaikat maut, yuqallibud dunya kama yuqallibul adamiyu baina yadayhi dirhamahu,
Jadi malaikat maut ini terhadap dunia ini dia bisa membolak-balik sebagaimana kita ketika membolak-balik koin yang ada di tangan. Jadi seperti itulah perumpamaannya. Kita membolak-balik koin di tangan, gimana mudahnya. Begitu juga malaikat maut itu mudah untuk membolak-balik dunia ini. Wa qad syudda bi sab'ina alfi silsilatin, dan sungguh telah diikat. Ini arti asalnya syudda itu diikat, tetapi yang dimaksud di dalam kitab ini, di dalam keterangan itu di dalam kitab Durarul Hisan, itu saya lihat arti syudda di sini adalah dipasrahi, diserahkan. Jadi waqad syudda bi sab'i alfi silsilatin, dan sungguh telah diserahi siapa malaikat maut itu dengan 70.000 rantai. Kullu silsilatin, dan adapun pada setiap rantai, tuluha, adapun panjangnya rantai itu, masiratu alfi amin, itu sepanjang perjalanan 1000 tahun. Diserahi Allah 70.000 rantai, satu rantai panjangnya perjalanan 1000 tahun. Wala ya'lamuna makanahu, tidak ada yang tahu tempatnya malaikat maut itu. Kenapa dirahasiakan Allah? Takut di lobi. Tidak ketahuan kan mau lobi kemana dia? Tidak ada alamatnya. Wala yasma'una sautahu, dan tidak ada yang bisa mendengar terhadap suaranya. Wala yadruna halahu, dan tidak ada yang mengerti terhadap keadaan malaikat maut. Wala ila ayyi waqtin, dan kapanpun itu. Khalaqallahu ta'ala al-mauta, ketika Allah menciptakan maut, kematian. Tadi malaikat maut. Ini ketika Allah menciptakan kematian, sallallahu alaihi, Allah memasrahkan alaihi atas maut, kematian itu, malakal mauti, kepada malaikat maut. Jadi diserahkan kepada malaikat maut. Ternyata di dalam keterangan kitab ini, maut itu adalah makhluk. Sama seperti kita. Kematian itu makhluk, Pak. Di dalam kitab ini, Pak, saya menjelaskan versi kitab ini. Qala malakul mauti, setelah dipasrahkan oleh Allah maut itu kepada malaikat maut, kemudian malaikat maut berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wa mal mautu, apa yang disebut dengan kematian itu? Fa amarallahu ta'ala al-hujbah, kemudian Allah memerintahkan hijab. Yang awal tadi dijelaskan itu kan diciptakan, ditutupi dengan hijab-hijab. Kemudian memerintahkan hijab itu untuk terbuka. Antakshifah hatta ra'ahu malakul mauti. Kemudian malaikat maut itu bisa melihat terhadap kematian, terhadap maut ini. Faqalallahu ta'ala, kemudian Allah berkata lil malaikati, kepada para malaikat, kifu, diamlah kalian semua, wanzuru, dan lihatlah oleh kalian semua, hadal mauta, inilah yang disebut maut, inilah yang disebut dengan kematian. Fa waqafat al malaikatu kulluhum ajma'una, kemudian diam seluruh para malaikat itu. Wa qala Allah ta'ala lahu, kemudian Allah berkata, berfirman kepada lahu, kepada maut, kepada kematian, tur alaihim wansuril ajnihata kulluhum, tur, terbanglah kamu, alaihim, mengelilingi malaikat-malaikat, wansuril ajnihata, dan kepakkan sayapmu semuanya, waftah ainuka, dan buka matamu, maut. Perintah Allah ini. Falamma qara nadarat ilaihil malaikatu, ketika maut ini terbang atas perintah Allah, barulah para malaikat itu melihat. Fakharru maghsyiyan alaihim alfa amin, ketika melihat kematian ini,
melihat maut ini, para malaikat ini kemudian tersungkur dan pingsan selama 1000 tahun. Ini malaikat tuh. Ketika melihat makhluk yang bernama maut ini, 1000 tahun tersungkur dia, kemudian pingsan. Selanjutnya falamma afaku, ketika para malaikat itu terbangun kembali, qalu, kemudian mereka berkata, Rabbana akhlaqta a'zama min hadha khalqan, apakah engkau masih akan menciptakan makhluk yang lebih besar min hadha, dari ini, dari maut maksudnya. Qala Allah Ta'ala ana khalaqtuhu, akulah yang menciptakan kematian itu, yang menciptakan maut, wa ana a'dhamu minhu, dan aku lebih agung daripada kematian, kata Allah. Wa qad yadhuku kullul khalqi minhu, dan akan merasakan setiap makhluk itu minhu, terhadap maut, terhadap kematian. Maka dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu pasti merasakan kematian. Di dalam hadis juga dijelaskan maut itu, kematian itu yang menimpa kita, Pak. Itu kata ulama, dijelaskan di dalam hadis juga oleh Rasulullah, itu sama seperti bambu yang berduri, kemudian dimasukkan ke dalam tenggorokan, ditarik sekaligus. Seperti itulah sakitnya orang sakaratul maut. Tapi kenapa ada yang tersenyum, Ustaz? Kan ada orang meninggal yang tersenyum. Kalau memang maut itu sangat menyiksa, bahkan Rasulullah sendiri merasakan itu, kenapa ada orang meninggal itu tersenyum? Mereka tersenyum itu karena wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kata Al-Quran. Sakit memang sakaratul maut itu, tetapi mata mereka ini melihat yang lebih indah, Pak. Sehingga tak terasa sakit itu. Sama kita itu dicubit oleh kekasih kita. Yang nama dicubit pasti pedas, Pak. Sakit. Tapi kalau orang yang kita sayang, yang kita cintai, yang mencubit kita, meskipun sakit tidak terasa. Kenapa? Tertutupi oleh rasa senang, rasa bahagia. Kita dicubit oleh orang yang kita sayang. Sama, kematian juga seperti itu. Sakit memang, tapi karena yang dilihat adalah surga, yang dilihat adalah bidadari oleh orang-orang yang sakaratul maut itu, maka rasa sakit sakaratul maut itu kemudian tak terasa. Gitu. Maka ada orang meninggal itu tersenyum dia. Kenapa? Karena dia husnul khotimah. Tsumma qala Allah, kemudian Allah berfirman, ya Israil, khudhu, ambil olehmu maut itu. Faqad sallattuka alaih, aku telah memasrahkan kepadamu alaihi, atas maut itu. Faqala, kemudian malaikat maut berkata, ilahi, ya Tuhanku, bi ayyi quwwatin, dengan kekuatan apa aku akan mengambil maut ini? Akhiduhu fa innahu a'dhamu minni, sedangkan maut itu lebih besar dari aku, kata malaikat maut. Fa atahullahu, kemudian Allah memberikan kekuatan terhadap kekuatan itu kepada malaikat maut. Summa akhadah fasakana fi yadihi, kemudian diam di genggaman tangan malaikat maut. Maka di depan tadi seperti bumi membolak-balik, seperti kita memegang koin. Di depan tadi sudah dijelaskan, artinya mudah malaikat maut itu. Kita percuma mau lari misalnya dari Ketapang ini, kan lari takut datangnya malaikat maut, kita mau lari ke India, lari ke Arab. Dunia ada di genggamannya, Pak. Gimana? Tinggal jemput, maka kita tidak bisa lari dari kematian itu. Karena sudah dipasrahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala al-maut, kemudian maut itu berkata, ya Rabbi, idzanli, wahai Tuhanku, ibri izinlah aku, hatta unadi fis samawati marratan. Ya Allah, aku minta izin, aku ingin
memanggil di langit sekali saja, kata maut ini. Fa'adzana lahu, kemudian Allah memberi izin lahu kepada maut. Fanadza bi'a'la sautihi, kemudian maut itu memanggil atau berteriak dengan setinggi-tinggi suara maut ini. Apa yang diteriakkan oleh maut ini? Anal mautu, aku adalah maut, makhluk Allah yang bernama maut. Alladzi ufarriqu baina kulli habibin, yang akan memisahkan pada setiap orang yang saling mencintai. Anal mautu, aku adalah kematian, adalah maut. Alladzi ufarriqu baina zauji waz zaujati, yang akan memisahkan antara suami dengan istrinya. Wa anal mautu, dan aku adalah maut. Alladzi ufarriqul banati wal ummahati, yang akan memisahkan di antara anak-anak dengan ibu-ibunya. Wa anal mautu, dan aku adalah maut. Alladzi ufarriqu bainal akhi wal akhawat, yang akan memisahkan saudara laki-laki dengan saudara perempuannya. Wa anal mautu, dan aku adalah maut. Alladzi akhrabad dura wal qusura, yang akan memporak-porandakan rumah dan istana. Wa anal mautu, dan aku adalah maut. Alladzi a'maral kubura, yang akan meramaikan kuburan. Wa anal mautul ladzi atlubukum wa adrakakum, dan aku adalah maut yang akan mencari kalian. Wa adrakukum, dan akan menemukan kalian. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, meskipun ada kalian itu pada benteng yang kokoh. Kata-kata maut ini. Jadi kita mau menghindar seperti apapun itu tidak bisa. Mau bertapok dimanapun. Ini kan bahasa Quran, Pak. Kalau bahasa kitanya, kita mau bertapok kemanapun pasti kutemukan, kata maut. Ada orang, Pak, yang bisa menghindar itu? Tidak ada. Kalau sudah sampai idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika telah sampai ajalmu, maka tak bisa dimajukan, tak bisa juga dimundurkan. Itu ayat Qur'annya. Tetapi di dalam keterangan lain ada, Pak. Ternyata umur itu bisa ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah begini. Satu ketika Nabi Ibrahim itu datang tamu yang kebetulan sahabat sekaligus muridnya. Setelah pulang, malaikat maut datang menemui Nabi Ibrahim. Ibrahim siapa tadi itu? Padahal malaikat dia kan dah tahu. Itu sahabatku sekaligus temanku. Dia datang ke sini mengundangku, besok pagi dia akan melaksanakan akdun nikah. Mau nikah besoknya. Apa kata malaikat? Ibrahim, kamu tahu enggak? Anak muda itu tidak akan sampai nikah besok pagi. Karena sebelum dia melaksanakan akdun nikah, aku telah diperintah Allah untuk mencabut nyawanya. Kemudian Ibrahim ini ketika malaikat maut telah pergi, Ibrahim ini berangkat untuk mendatangi rumah pemuda itu. Maksudnya apa? Ibrahim ini kan dah tahu nih, besok pagi dia akan mati. Memberitahukan untuk mempercepat pernikahannya. Disuruh nikah malam ya. Artinya sempat nikah kalau malam. Tetapi di tengah perjalanan Ibrahim ini mengurungkan niat. Kenapa? Karena ini kematian itu adalah rahasia Allah, kata Nabi Ibrahim. Kenapa aku harus membocorkan? Udahlah, biarkan saja. Tidak apa-apa. Sampai waktu besok pagi, karena Nabi Ibrahim juga diundang, datang ke pernikahan itu. Ternyata, Pak, bisa. Sampai akad nikah anak itu tak mati. Pemuda itu tidak mati. Bahkan sampai punya anak, punya keturunan sampai 70 tahun lamanya. Tetap apa yang dikatakan malaikat maut kepada Nabi Ibrahim ini ternyata tak terbukti. Ketika ketemu setelah anak itu berumur 70 tahun, kemudian Nabi Ibrahim bertanya kepada malaikat maut. Malaikat maut, kamu kan pernah bilang ke aku, pemuda itu, kawanku itu tidak akan sempat nikah, lagi waktu itu telah akan dicabut nyawanya olehmu. Tapi kenapa? Ternyata sampai 70 tahun. Kenapa kamu bohongin aku? Kata Nabi Ibrahim. Apa jawab malaikat itu? Ibrahim, aku tidak bohong padamu karena memang itu perintah Allah. Tapi Ibrahim, ketahuilah olehmu, ketika aku akan mencabut pagi itu nyawa pemuda tadi, Allah melarangku untuk meneruskan.
Apa sebabnya? Disebabkan karena pada malam hari, ketika paginya dia akan nikah, malam harinya itu pemuda tadi itu bersedekah 7 dirham banyaknya. 1 dirham itu kalau kita uangkan sekarang 400.000. Kalau 7 dirham itu 400 dikali 7. Malam itu bersedekah 7 dirham. Kemudian sebab itulah setiap 1 dirham oleh Allah berkenan menambah umurnya menjadi 10 tahun. Jadilah 7 dirham itu diperpanjang umur pemuda itu menjadi 70 tahun. Maka di dalam keterangan ini ada bisa umur manusia itu ditambah oleh Allah sesuai kehendak Allah. Karena yang menciptakan kematian, yang mengadakan kita, menciptakan kita adalah Allah. Allah juga yang berhak memundurkan atau memajukan dari umur, meskipun di Al-Quran ada keterangan seperti itu. Itu keterangan juga di kitab. Wala yabqa makhlukun illa yadukuni. Dan tidak akan, kata maut, tidak akan ada makhluk, tak akan tersisa, kecuali semua makhluk itu akan merasakan tentang kematian. Selanjutnya, wa innal kafira wal munafiqah wasyaqa idza hadarahumul mautu. Dan sesungguhnya orang kafir, orang munafik, orang yang suka zalim, suka menyakiti, ketika hadir maut itu kepada orang-orang itu, nazala alaihim, maka akan turun maut itu kepada mereka, wa an yasarihi malaikatul adab. Di sebelah kiri orang yang zalim, orang munafik dan orang kafir ini adalah malaikat azab, malaikat siksa. Suwadul wujuh, yang hitam mukanya, zurakul uyun, dan melotot matanya. Wa ma'ahum libasum minal azabi, dan malaikat azab ini membawa pakaian dari pakaian siksa. Fayajlisuna ba'idan, kemudian dia ini duduk agak jauh dari orang yang akan dicabut nyawanya ini. Orang yang su'ul khatimah, orang kafir, munafik, dan orang yang suka zalim. Kenapa mereka jauh? Rupanya sebelum malaikat maut datang, ada kloter pertama yang datang dulu menghampiri orang yang akan dicabut nyawanya, itu namanya malaikatul adab, tapi dia posisinya agak jauh, yang dibawa adalah pakaian siksa. Survei lah kalau bahasa gitu. Malaikat pertama itu survei loh sebelum malaikat maut datang. Fayajlisuna ba'idan, mereka itu duduk agak jauh dari calon orang yang akan meninggal ini. Hatta yaji'u malakul mautu, sampai datang malaikat maut. Fa idza ja'a malakul mauti, ketika malaikat maut telah datang, ahadum minhum qama baina yadayhi ala suratin muhibatin. Kemudian ketika malaikat maut telah datang, maka salah satu dari malaikat adab ini akan berdiri ada di sekitar orang yang akan dicabut nyawanya ini, yang orang kafir, orang munafik, dan orang yang suka zalim ini, dengan wajah menyeramkan, bentuk yang menyeramkan. Tsumma yaqulu nafsun dzalika syakku man anta. Kemudian jiwa orang yang akan meninggal ini berkata, siapa kamu ini? Wa ma turid, apa yang kau inginkan? Kemauanmu ini apa? Fayaqulu, kemudian malaikat maut datang dan berkata kepada yang akan meninggal ini, ana malakul maut, aku adalah malaikat maut, alladzi akhrajaka minad dunya, yang akan mengeluarkanmu dari dunia ini, waj'al waladuka yatiman, dan akan menjadikan anak-anakmu menjadi yatim, wa zaujatuka armilatan, dan akan menjadikan istrimu menjadi janda, wa maluka maurusan baina warasatika alladzina la tuhibbuhum fi hali hayatika, dan yang akan menyerahkan, menjadikan hartamu diwarisi oleh orang-orang yang ketika kamu hidup orang itu sebenarnya tak suka sama kamu. Ya, kita kalau meninggal bawa apa? Kita numpuk-numpuk harta punya sekian miliar, sekian triliun, ketika kita meninggal siapa yang menikmati? Orang setelah kita. Ini yang dimaksud. Lam tuqaddim khairan li nafsika. Nah, kenapa kata malaikat itu kamu tidak ketika hidup punya harta banyak, tak kau gunakan dulu waktu kau hidup itu untuk kebaikan yang berguna untuk dirimu. Nah, sekarang kau udah meninggal, harta kau tinggal banyaknya mah,
tapi yang menikmati orang lain. Wala li akhiratika, dan itu tidak untuk akhiratmu. Al yauma, pada hari ini, jitu ilaika liaqbidha ruhaka. Hari ini aku datang kepada malaikat maut untuk mengambil, mencabut ruhmu. Itu yang diucapkan oleh malaikat maut. Fa idza sami'a bihi syakhsu, ketika mendengar pernyataan malaikat ini, hawwala wajhahu ilal haid, kemudian orang yang akan meninggal ini akan menoleh ke dinding, maksudnya noleh kanan, noleh kiri gitu. Kan ada kadang orang jelalatan waktu Pak, orang mau meninggal itu lihat ke kanan, lihat ke kiri, ke atas kan. Sebenarnya itu malaikat yang dilihat dia itu Pak. Kalau orang yang tak baik itu lihat ke kanan, ada malaikat maut, takut dia, lihat ke kiri ada malaikat maut kan, lihat ke atas, sama. Karena di segala penjuru dikelilingi sudah oleh malaikat maut itu. Ilal haid, fayara malakul mauti qa'iman baina yadayhi. Tetapi malaikat maut itu ada di sisi dia, di segala penjuru ada. Fayahulu wajhahu ila janibil akhar, pindah lagi matanya, jelalat dari kanan ke kiri, menghindar untuk agar tidak bisa melihat malaikat maut itu orang yang mau meninggal. Tapi ternyata malaikat maut selalu ada. Fayara malakul maut baina yadayhi, bisa juga dia melihat malaikat maut. Terus fayaqulu malakul maut, melihat tingkah dari orang yang akan mati ini, malaikat maut berkata, alam ta'rifni ana malakul maut, apakah kau tak tahu dengan aku nih? Aku inilah malaikat maut alladzi qabattu ruha walidayka, yang dulu aku ni pernah nyabut orang tua kau. Kalau orang tuanya udah meninggal, dulu orang tua kamu aku gak yang cabut. Nah, gitu kata malaikat maut ini. Wa anta tandur ilaihima, dan engkau sendiri yang menyaksikan bagaimana orang tuamu ketika aku cabut nyawanya. Lam tanfa'u wal yaum, yang tidak ada manfaatnya bagi kedua orang itu, kedua orang tuamu, al yaum, pada saat itu. Kamu tuh waktu itu tuh tidak ada gunanya, biarpun kau anaknya. Tetap kedua orang tua kamu tuh bisa kucabut nyawanya. Karena kita tak bisa mencegahnya, maksudnya. Itu pernyataan dari malaikat maut. Hatta yandur auladaka wa akribauka wa ridqauka, sehingga melihat kepadamu anak-anakmu, kerabat-kerabatmu, wa ridqauka, dan rifqa, teman-teman kamu. Hatta yantasihu minka, sehingga mereka semua itu memberi nasihat kepadamu ketika kamu akan mau meninggal. Kita kan mau meninggal Pak, pasti ada keluarga kita, dekat kita, istighfar, ayo sebut Allah, ditalkin kita itu kan. Yang dimaksud ini memberi nasihat kepada kita karena kita telah akan meninggal. Wa ana malakul maut alladzi qad afnaitu minal qurunil madiyah, dan aku adalah malaikat maut yang telah memfanakan, menghabiskan dari masa-masa yang lalu, man huwa aktsaru quwwatan minka, dari orang-orang yang lebih banyak kekuatannya, yang lebih kuat, minka darimu, wa aktsaru waladan, dan orang yang lebih banyak anaknya, min auladika, dari anakmu. Jadi anak kau punya mau 30, mau 40, ketika malaikat maut telah datang, anakmu yang 40, 30 itu tidak akan mampu menyelamatkanmu dari malaikat maut mencabut nyawamu, kata malaikat maut seperti itu. Sumayaqulu lahu malakul mauti, kemudian malaikat maut kembali berkata, kaifa ra'aitad dunya, bagaimana sih kamu ini melihat tentang dunia sekarang, karena kamu dah mau meninggal nih. Kalau kisah gini kan suka kita Pak, tapi ketika kita mau meninggal, apa yang menurutmu gimana dunia ini, kata malaikat maut. Sempat nanya gitu malaikat maut kepada orang yang akan meninggal. Ra'aituha maqaratun wa ghadaratun, sesungguhnya dunia itu hanya penipuan dan tempatnya keingkaran. Jadi orang yang mati ini akan berkata seperti itu. Setiap kita ketika sakaratul maut, kita pasti kalimat itu ketika ditanya oleh malaikat maut, jawaban kita seperti itu, bahwa dunia ini hanya tempat tipuan dan tempat kita melakukan keingkaran. Tsumma khalaqallahu ta'ala dunya ala suratin, kemudian Allah Subhanahu wa taala
menciptakan dunia ini, menyerupakan dunia ini ala suratin, berupa berbentuk manusia, dihadapkan kepada orang yang akan mati ini. Fayaqulud dunya, kemudian dunia ini berkata, ya asi, wahai orang yang ahli maksiat, ama tastahi anta wa adnaita fid dunya, apakah kamu ini tak malu? Kamu ini selalu buat dosa ketika di dunia, ketika kamu hidup. Walam tamna'u nafsaka, engkau tidak pernah mau untuk menahan hawa nafsu kamu anil ma'asi, dari berbuat maksiat. Innaka, sesungguhnya engkau, tolabtani wa ma tolabtuka, ketika kau sehat di dunia, ketika kau masih hidup di dunia, ketika masih sehat, kamu selalu nyari aku, kata dunia. Sedangkan aku ini badak nyari kau. Kau ini ngejar aku siang malam sampai tak sholat 5 waktu, puasa Ramadan tak puasa, karena mencari dunia, nyari aku, kata dunia. Sedangkan aku ini ada nyari kau. Walam tufarriq bainal halal wal haram, dan karena nyari aku, kata dunia, kau tak bisa bedakan lagi mana yang itu haram, mana itu halal. Halal haram hantam. Donantah, karena engkau merasa annaka, sesungguhnya engkau itu la tufariqud dunia, tak akan pernah berpisah dengan dunia. Ketika kau cari harta, mencari aku, kata dunia, seolah-olah kamu ini tak akan pernah berpisah dengan dunia, habis-habisan mencarinya. Fa inni, sesungguhnya aku ini bizinatin minka, itu tidak lain hanya sebagai perhiasan-perhiasan saja bagimu. Wa min amalika, dan sesungguhnya yang penting itu adalah dari amal-amalmu. Wa yara maluhu qad waqa'a fi malaki ghairihi, dan harta yang kau cari mati-matian itu ternyata ketika kau telah meninggal, kata hartanya ini, kata dunia ini, kemudian akan menjadi malaki ghairihi, menjadi milik orang lain. Fayaqulul malu, kemudian harta ini berkata lagi, ya asi, wahai orang yang ahli maksiat, kasabtani, kau cari aku bi ghairi haqqin, dengan cara yang tidak hak, dengan cara yang tidak halal. Walam tasrifuni, dan kamu tidak memanfaatkan aku, kata harta. Walam tasaddaq bi, ketika harta itu telah kau cari, kemudian kau dapat, aku ini kau cari, kau dapatkan. Walam tasaddaqni, tapi kau tak mau menyedekahkan aku, kata harta. Alal fuqara'i wal masakini, kepada orang yang fakir dan miskin. Al yauma, pada hari ini, kata dunia, qad waqa'tu fi malaki ghairika, aku telah menjadi kekuasaan orang lain. Dah ninggal deh, yang hidup kamu yang punya. Kalau Bang Sanul ini misalnya, mudah-mudahan panjang umur Bang Sanul, ninggal, berarti kekuasaan istri dengan anaknya mah Bang Sanul habisan gitu, mudah-mudahan panjang umur. Wa dzalika qaulu ta'ala, itulah apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi pada hari itu, pada hari kiamat nanti, tidak ada lagi manfaatnya. Ketika orang telah meninggal, kan kiamat kecil Pak, di akhirat nanti kiamat besar. Pada hari itu ketika orang telah mati, atau nanti pada hari itu yang dimaksud adalah hari kiamat, la yanfa'u, tidak ada manfaatnya lagi, malun wala banun, harta dan anak-anak kalian. Yang bermanfaat apa? Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang pulang kepada Allah dengan hati yang selamat. Di ayat lain, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah, ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, Allah ridha dan engkau juga ridha kembali kepada Allah, Allah juga ridha menerima kamu. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surgaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dirindukan kita Pak, diakui ketika meninggal kita. Kita mengakui Allah Tuhan kita, tapi Allah juga mengakui kita sebagai hamba. Kita mengakui Allah itu Tuhan kita,
Apakah yakin kita Allah telah mengakui bahwa kita itu hambanya? Belum tentu. Dilihat dulu ibadah kita sampai di mana. Terus, fayaqulu rabbirji'un la'alli a'mala sholihan. Ya Allah, kembalikan aku. Ini doa orang mau meninggal ini. Berdoa, ya Allah, balikkan lagi aku nih. Ketika aku balik ke dunia, panjangkan umurku ya Allah. A'mala sholihan. Aku akan melaksanakan amal soleh. Jadi tidak mau bisnis game dia. Yang mau dilakukan adalah amal soleh. Bima taraktu, ketika aku waktu di dunia masih sehat, yang kutinggalkan, kalau aku dipanjangkan umur lagi, aku akan beramal soleh. Fa yaqulullahu ta'ala idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dijawab oleh Allah dengan ayat Quran, ketika telah sampai ajalmu, ajal kalian, maka tak bisa dimajukan, tak bisa juga dimundurkan. Summa ya'khudhu ruhahu in kana mu'minan 'ala sa'adah. Kemudian malaikat maut mengambil terhadap ruh orang yang meninggal ini, in kana mu'minan, kalau memang itu orang yang beriman, 'ala sa'adah, maka akan mendapat kebahagiaan meskipun dicabut nyawanya oleh Allah. Wa in kana kafiran aw munafiqan 'ala saqawah, ketika itu adalah orang kafir, orang yang munafik, maka meninggalnya akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermainkan ketika meninggal itu. Liqaulihi ta'ala kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Karena sesungguhnya dari setiap perbuatan kita di dunia itu telah rapi di dalam catatan-catatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kita lakukan kecuali semuanya itu telah tercatat. Tak ada yang lepas dari kebaikan dan kejelekan yang kita lakukan. Logikanya, apalagi Allah. Kita saja di dunia sekarang CCTV sudah bisa merekam semuanya, Pak. Apa yang kita lakukan, yang ada CCTV-nya akan terekam semua. Itu CCTV. Gimana kalau Allah? Tentu Allah lebih dari itu semua. Karena semuanya adalah milik Allah, semua akan kembali ke Allah. Dan kita berdoa kepada Allah, jangan pernah kita menghembuskan nafas terakhir kita minta kepada Allah, kecuali kita husnul khatimah, kecuali kita sebelum nafas terakhir keluar, kita telah melihat surga dan bidadari. Itu artinya kita adalah calon-calon penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ihdinas siratal mustaqim. Allah yaufiquna wa yarda. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.